Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Silakan masuk dan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun ya Ibu, dan mohon untuk tetap menggunakan masker ya Ibu. Jika sudah silakan duduk. Baik Ibu. Terima kasih. Baik Bu. Ibu Rita dan bayinya bagaimana ya kabarnya Ibu? Sehat Ibu. Syukur kalau begitu. Kemarin saya sudah berkunjung ke rumah Ibu untuk memberikan edukasi mengenai menyusui ya Ibu. Jadi kunjungan Ibu ke praktek saya untuk menanyakan mengenai apa ya Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu Bidan, sebelum melahirkan kan saya memang bekerja di PT. Nah, saya itu cuti selama 2 bulan. Dalam waktu 2 minggu lagi saya masuk bekerja kembali Bu. Yang saya ingin tanyakan bagaimana ya Bu Bidan cara saya menyusui anak saya, sedangkan saya dan suami saya itu menginginkan bayi saya tetap diberikan ASI eksklusif saja. Terlebih sekarang sedangkan pandemik nih. Saya harus bagaimana ya Ibu Bidan? Baik Ibu, saya mengerti. Sebelumnya Ibu hebat sekali ya, baru 2 bulan cuti sudah mau mulai bekerja lagi. Sehat-sehat ya Ibu dan bayinya. Iya, iya Bu, alhamdulillah badan saya sudah segar dan sudah bisa aktivitas. Saya harus semangat Bu Bidan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi bagaimana ya Ibu? Baik Ibu, sebelumnya saya mohon izin untuk memberikan pengetahuan terlebih dahulu agar Ibu dapat melakukan dengan pengetahuan tidak asal-asalannya Ibu demi kebaikan Ibu dan bayi. Baik Ibu, tidak apa, silakan Ibu. Baik Bu, jadi seperti ini. Memang cara menyusui paling tepat dan ideal dengan cara menetik, namun tidak semua ibu dapat terus-menerus menetei bayi karena faktor pekerjaan seperti ibu sekarang ini. Saran saya, dengan ini ibu hendaknya mengetahui cara memerah, menyimpan, dan memberikan ASI selama ibu bekerja, terlebih saat ini sedang masa pandemi COVID-19. Harus pintar-pintar mencari waktu untuk melakukan pemerahan dan penyimpanan ASI tersebut. Tapi Ibu tidak perlu khawatir. Dengan kondisi pandemik ini, Ibu tetap harus mengikuti protokol kesehatan seperti masuk ke rumah dan sebelum memerah ASI atau menetei bayi, sebisa mungkin maksimal Ibu dalam kondisi bersih dan steril dengan menggunakan hand sanitizer. Oh, seperti itu ya Bu Bidan. Jadi kalau pada saat saya sebelum bekerja saya harus menyiapkan dan memeras ASI agar bayi saya tetap menyusui ya Ibu. Terus masa kadaluarsa ASINya kayak mana itu Bu Bidan? Jadi setelah Ibu perah ASINya, Ibu bisa langsung memasukkan ke botol yang ada tutup perekatnya agar tidak basi dan langsung masukkan ke freezer. Nah, ada juga pada saat Ibu mengeluarkan ASI dari freezer, untuk bertahannya ASI di luar freezer tidak boleh dilamakan. Harus langsung diminum setelah di ASI tersebut sudah dicairkan. Kurang lebih waktu ASI bertahan di luar freezer adalah 4 jam, Ibu. Jika lebih dari itu, Ibu buang saja karena sudah tidak baik dikonsumsi. Oh, jadi seperti itu ya Bu Bidan. Lalu bagaimana dengan kondisi pandemik? Seperti ini saya masih khawatir dan cemas Ibu Bidan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Ibu dapat menyusui bayi dengan cara menetes ataupun diperah dan dipompa. Ibu tetap harus menggunakan protokol kesehatan ya Ibu. Insya Allah aman dan semuanya akan baik-baik saja Ibu. Oh, begitu ya Bu Bidan. Baik Ibu Bidan, saya mengerti. Alhamdulillah kalau Ibu dapat mengerti maksud dari apa yang saya katakan pada Ibu. Jika sudah paham, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu?
Sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan lagi, Bu Bidan. Baca lagi, Rit. Ya, Bu Bidan, amin. Terima kasih banyak, Bu Bidan. Saya langsung pamit saja ya, Bu Bidan, karena saya sedang ada urusan jadi buru-buru. Baik, sama-sama Ibu. Silakan Ibu. Baiklah, Assalamualaikum Ibu Bidan. Waalaikumsalam, silakan masuk. Cuci tangannya ya, Bu, terlebih dahulu menggunakan sabun. Baik Ibu, terima kasih. Ibu Caca, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, saya dan anak saya sehat selalu aja Bu Bidan. Oh, Ibu mau meriksa kehamilan Ibu ya? Iya Ibu. Oh, usia kehamilannya udah memasuki 8 bulan ya, Bu? Iya Ibu, udah mulai masuk 8 bulan. Di sini saya mau nanya, Ibu udah tahu tentang ASI eksklusif belum? Sebelumnya belum tahu Ibu, cuman pernah dengar Ibu. Oh, baiklah, saya akan menjelaskan tentang ASI eksklusif dulu ya, Ibu. Nanti Baik, kalau ada yang mau ditanya, silakan. baik Ibu. ASI eksklusif ini makanan yang pertama utama yang terbaik bagi bayi yang bersifat alamiah dan mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan. Nah, pemberian ASI eksklusif ini untuk jangkanya setidaknya selama 4 bulan, tetapi bila mungkin sampai 6 bulan. Setelah bayi berumur 6 bulan, ia harus melakukan perkenalkan dengan makanan yang padat. Sedangkan ASI ini diberikan sampai berusia 2 tahun atau lebih. Nah, di sini tuh ada manfaatnya juga, Bu. Manfaat bayinya ini mudah dicerna dan diserapkan oleh pencernaan bayi yang belum sempurna. Nah, terus manfaat menyusui bagi ibu ini, dia menghentikan pendarahan pasca persalinan. Ketika bayinya menyusui, isapan bayi ini akan merangsang otak untuk memproduksi hormon prolaktin dan oksitosin. Nah, di sini juga ada manfaatnya itu psikologi, Bu. Rasa bangga dan bahagia karena dapat memberikan suatu dari dirinya demi kebaikan bayinya. Dan memperkuat hubungan batin antara ibu dan bayinya. Terus menyusui ini, terus ASI ini lebih murah sehingga tidak dapat ibu perlu beli. Nah, lama menyusui itu 4 sampai 5 menit, merangsang produksi ASI dan menghisap puting susu dihisap oleh bayi itu setelah hari 4 sampai 5, boleh disusui selama 10 menit. Nah, di sini ada juga cara menyusui yang benar. Yang pertama itu posisi badan ibu dan badan bayi itu, ibu duduk antara berbaring dengan santai. Yang kedua itu pegang bayi pada belakang bahunya, tidak pada dasar kepala. Terus rapikan dada bayi dengan dada ibu atau bagian bawah payudara. Tempelkan dagu bayi pada payudara ibu. Dengan posisi seperti ini, telinga bayi akan berada di dalam satu garis dengan leher dan lengan bayi. Terus jauhkan hidung bayi dari payudara ibu dengan cara menekan pantat bayi dengan lengan ibu. Terus
Nah, sebelum Ibu memberikan susu kepada bayinya itu, Ibu harus mencuci tangan sebelum menyusui bayinya. Terus lama dan frekuensi menyusui ini, yang pertama itu menyusui bayi tidak perlu dijadwal sehingga tindakan menyusui bayi dilakukan setiap saat bayi membutuhkan. ASI dalam lambung bayi kosong itu dalam 2 jam. Bayi yang sehat akan menyusui dan menggonggongkan payudara selama 5-7 menit. Terus di sini juga ada tanda-tanda posisi bayi yang menyusui. Nah, di sini juga ada masalah menyusui pada ibu yang sering terjadi. Yang pertama itu yang puting susunya datar, yang datar, terus yang puting susunya lecet, terus ada juga yang payudaranya bengkak, terus ada juga yang payudaranya mastitis atau abses pada payudara. Terus ibunya ini merasa ASI-nya itu tidak cukup. Terus ada juga ibu yang sedang bekerja. Terus masalah menyusui pada bayi ini ada juga yang bingung sama puting. Terus bayinya prematur dan bayi kecil, berat badan lahir rendah, bayi kuning, bayi kembar dan bayi sakit, bayi dengan bibir sumbing dan bayi dengan lidah pendek. Kakak ada yang mau ditanyakan? Baik, Bu. Tidak ada lagi, Bu. Saya sudah mengerti, Bu. Oke. Baik, Bu. Terima kasih ya, Ibu. Saya pamit, Ibu. Sama-sama, Ibu.